Halo teman-teman remaja, kita jumpa kembali di Beer at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Hari ini kita menggunakan materi dari Komkat KAJ berdasarkan pertemuan kedua BKSN. Temanya adalah Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Sebelum memulai semua kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami Kau beri kesempatan untuk merenungkan keadilan-Mu yang terungkap dalam firman-Mu. Di masa sulit ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar mampu memahami sabda-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami. Kami mohon, pimpinlah kami, agar kami dapat belajar untuk memaknai sikap hidup adil, agar kami mampu mewujud nyatakannya di dalam keluarga dan lingkungan sekitar kami, serta mensyukuri semua yang kami terima sebagai kelimpahan yang membahagiakan dari-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, kita siapkan kitab suci. Kita akan membaca bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40. Sudahkah kalian buka kitab sucinya? Mari kita baca bersama. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu kan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, bagi Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang beriman tidak cukup berdiam diri saja atau hanya menghindari aneka larangan yang ada. Iman menuntut sebuah tindakan aktif dan konkret dari manusia dalam memperjuangkan keadilan. Allah yang kita kenal dalam kitab suci adalah Allah yang adil, baik sifat maupun tindakan kepada semua makhluk ciptaannya.
Allah menampilkan dirinya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan dari manusia lain. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru, rasa empati kepada mereka yang mengalami kesulitan sangat dibutuhkan. Rasa empati tidak berhenti pada ungkapan rasa kasihan, tetapi mampu berbela rasa dengan mereka yang menderita. Allah hadir dalam diri orang yang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Mampukah kita menumpahkan empati dan rasa tulus saat membantu sesama? Tidak mengungkit dan tidak mengharapkan timbal balik, walau hanya sekedar ucapan terima kasih. Ketulusan dalam berbuat kebaikan sangatlah diperlukan, karena akan membantu kita untuk tidak mudah kecewa ketika kebaikan kita disalahpahami atau bahkan tidak berbalas terima kasih dari orang lain. Mari kita sama-sama yuk perhatikan gambar-gambar berikut ini. Setelah kalian melihat gambar-gambar berikut ini, tuliskan apa yang akan kalian lakukan. Ini bisa dianggap sebagai bentuk refleksi bagi kalian. Silakan kalian perhatikan. Yuk, sekarang kita lanjutkan dengan bernyanyi bersama Kak Tri dan teman-teman. Lagunya Baca Kitab Suci. Yuk, sama-sama kita bernyanyi. Yuk, kita semakin rajin membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Dengan begitu, iman kita pun akan bertumbuh dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, tak terasa ya pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Adil, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami ini. Sabda-Mu dalam kitab suci yang kami dengar dan kami renungkan hari ini, membantu kami menyadari untuk menjadi pribadi yang beriman, tidak cukup berdiam diri saja, atau hanya menghindari aneka larangan yang ada. Iman menuntut sebuah tindakan aktif dan konkret. Biarlah sabda-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih atas kebersamaan kita di Bir at Home hari ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.